Selamat sore Ibu Guru, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia Wiwin Bagi Pratiwi. Saya Angelus Gilbertus Tepoy. Saya Oscar Seran. Dan saya Agnesia Yorosita Halek. Kami di sini akan menjelaskan tentang test case dan tata cara pengujian program. Test case dan tata cara pengujian program. Agar tahap pengujian berjalan dengan baik, proses pengujian membutuhkan rencana pengujian atau test plan. Rencana pengujian berisi pendekatan sistematis dan komprehensif pada proses pengujian. Rencana ini memungkinkan tim pengembangan untuk memperkirakan usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengujian. Hal yang terpenting adalah pimpinan tim proyek dapat menelusuri dan mengendalikan kemajuan proses pengujian menggunakan rencana pengujian. A. Rencana pengujian. Sebelum melakukan pengujian, tim pengembang terlebih dahulu akan menyusun rencana pengujian. Rencana pengujian adalah dokumen yang menjelaskan skala, sumber daya, pendekatan, dan jadwal pengujian. Rencana pengujian ini akan membantu tim pengembang mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk menaklukkan setiap pekerjaan, tingkat independensi, tim penguji, lingkungan pengujian, desain penyusun, kriteria yang digunakan, dan alasan pemilihannya. Sebagai programmer, penting bagi Anda untuk memperhatikan aspek-aspek user-friendly dari aplikasi yang dibangun berikut. Yang pertama, tampilan yang memenuhi estetika. 2. Penggunaan istilah yang mudah dipahami. 3. Kemudahan akses. 4. Intuisi. 5. Konsisten dalam bentuk, letak, dan pemberian kata. 5. Responsif. 7. Toleransi terhadap kesalahan pengguna. 6. Fleksibel interaksi. Untuk memudahkan proses pengujian dari efisiensi kerja, baik yang dilakukan saat pengujian, test case dibagi menjadi beberapa tipe diantaranya sebagai berikut. A. Pengujian positif merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa apakah program akan memaksa pengguna memenuhi persyaratan yang diinginkan. Sebagai contoh, program yang meminta pengguna memberikan password 8 karakter yang mencakup karakter teks dan angka, diuji dengan cara memasukkan password yang tidak sesuai kriteria, kemudian dicek apakah program memaksa untuk memasukkan password sesuai kriteria. B. Negatif. Pengujian negatif adalah test case dengan memberikan masukan yang tidak sesuai. Tujuannya untuk menguji respon program terhadap masukan yang salah. Contohnya pada program kalkulator yang telah dibuat, penguji memberikan masukan berupa huruf sebagai ganti masukan, angka, dan melihat bagaimana respon program. Program diharapkan akan memberikan pesan bahwa masukan pengguna salah dan tidak memproses masukan yang diberikan. C. Nilai batas. Di beberapa program, masukan sering kali dibatasi dan pengguna tidak diizinkan memberikan masukan di luar batas. Sebagai contoh, kita membuat program untuk menghitung nilai faktorial dan membatasi pengguna memberikan masukan berupa bilangan bulat sampai 60. Dalam hal ini, pengujian akan dilakukan dengan memberikan nilai -1, 0, 60, dan 61 serta melihat respon program terhadap masukan tersebut. B. Test case. Test case merupakan unit terkecil dari rencana pengujian yang mencakup deskripsi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan serta parameter-parameter untuk mendapatkan dan memverifikasi perilaku yang diharapkan dari suatu fungsi atau bagian tertentu dari program yang diuji. Test case dilakukan pada beberapa kondisi variabel untuk menentukan apakah suatu fungsi memenuhi persyaratan atau bekerja dengan benar. Test case dianggap sebagai metode ilmiah untuk menemukan bug yang mungkin masih ada di dalam program. Selain itu juga memberikan hipotesis cara menghilangkan bug tersebut. Ketika melakukan pengujian pada suatu fungsi, terlebih dahulu kita perlu membuat test script atau user story atau skenario pengujian. Oleh karena itu, kita perlu pemahaman dari mana memulai suatu
pengujian. Langkah utama yang perlu dijalankan dari hasil yang diharapkan, skenario pengujian kemudian dipecah menjadi beberapa bagian detail atau test case yang menentukan semua profil positif, negatif, lokalisasi, dan perilaku lainnya dari sebuah perangkat lunak. Sebagai contoh, tim penguji ingin menguji upload video untuk sebuah website. Skenario penggunaan untuk fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna harus login terlebih dahulu. Yang kedua, pengguna menampilkan halaman upload video. Yang ketiga, pengguna mengklik tombol upload. Yang keempat, pengguna mencari dan memilih foto. Yang kelima, pengguna mengklik tombol upload dan proses upload foto dilakukan. Skenario pengujian tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa test case seperti yang ditunjukkan. Yang pertama, memeriksa apakah pengguna yang sudah login dapat mengupload video. Yang kedua, memeriksa apakah pengguna yang tidak login dapat mengupload video. Yang ketiga, memeriksa apakah pengguna dapat mengklik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore. Integrasi. Dalam pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah bagian-bagian program dapat bekerja secara terintegrasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Contoh, Anda mempunyai fungsi untuk menyelidiki data yang ada di basis dan data yang melakukan pemeriksaan. Apakah setelah proses penyelidikan dilakukan data yang telah diubah akan disimpan ke basis data dengan benar? Pengujian lokasi. Pengujian ini dilakukan jika Anda membuktikan program yang menggunakan antarmuka dalam berbagai bahasa dan lokasi. Pengujian lokasi dilakukan untuk mengecek apakah pengguna data terletak elemen-elemen tampilan program sudah sesuai dengan bahasa lokasi dan tempat program tersebut akan dilakukan.